Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nendin Juningsih dari kelas 12 RPL 3 SMK Negeri 2 Sumedang. Yang pertama yaitu konsep aplikasi perangkat bergerak. Aplikasi perangkat bergerak adalah aplikasi yang dapat digunakan walaupun penggunaan perpindahan dengan mudah dan satu tempat ke tempat lain tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi. Dapat diakses dengan perangkat mobile. Yang selanjutnya, karakter perangkat bergerak. Yang pertama, ukuran yang kecil. Maksud dari ukuran yang kecil adalah konsumen menginginkan perangkat yang terkecil untuk kenyamanan dan mobilitas mereka. Yang kedua, memori yang terbatas. Primary dan secondary, pembatasan ini adalah salah satu faktor yang memengaruhi penulisan program untuk berbagai jenis perangkat lain. Yang ketiga, daya proses yang terbatas. Sistem mobile tidaklah setanggung desktop. Ukuran teknologi dan biaya adalah beberapa faktor yang memengaruhi status dari sumber daya ini, contohnya hard disk dan RAM. Yang keempat, mengkonsumsi daya yang rendah. Perangkat mobile menghabiskan sedikit gaya dibandingkan dengan mesin desktop. Yang kelima, masa hidup yang pendek. Perangkat-perangkat konsumen ini menyala dalam hitungan detik dan sebagian besar dari mereka selalu menyala. Contohnya ialah sebuah handphone. Handphone booting dalam hitung detik dan sebagai besar orang tidak mematikan handphone mereka, bahkan ketika malam hari. Yang selanjutnya, prosedur penggunaan aplikasi perangkat bergerak. Jenis-jenis mobile device di antara grafik, kalkulator, handheld PC, netbook PC, PDA, pocket komputer, dan ultra mobile PC. Prosedur standar dalam penggunaan aplikasi perangkat bergerak dengan menggunakan Android Device Manager. Yang pertama, prosedur mengaktifkan Android Device Manager secara default. Yang kedua, menggunakan kunci layar. Yang ketiga, pastikan GPS dan izin untuk mengakses lokasi diberikan. Yang keempat, persyaratan lain yang dibutuhkan agar Android Device Manager dapat digunakan secara maksimal, smartphone Android harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, perangkat Android harus terhubung dengan internet, jadi pastikan tidak menonaktifkan data. Yang kedua, perangkat aktif dan sudah login dengan akun Google. Yang ketiga, GPS menyala dan izin untuk mengakses lokasi diberikan. Yang keempat, mengizinkan ADM untuk mengunci perangkat dan menghapus data. Yang kelima, mengizinkan ADM untuk mencari perangkat. Yang selanjutnya, cara melacak smartphone yang hilang dengan Android Device Manager. Yang keenam, fitur-fitur Android Device Manager ada 3 pilihan yang dapat dilakukan pada smartphone yang hilang, yaitu ring, lock, dan erase. Yang pertama, ring. Berfungsi untuk menderingkan atau membunyikan smartphone Android tersebut, seperti ketika seorang sedang menelpon. Yang kedua, lock digunakan untuk mengunci smartphone Android yang hilang dengan password walaupun sebelumnya tidak menggunakan password. Yang ketiga, erase. Fitur ini adalah akan menghapus semua data pada smartphone Android yang hilang, termasuk foto, video, pengaturan, dan aplikasi. Beberapa OS yang sering digunakan antara lain: yang pertama, Java; yang kedua, Symbian; yang ketiga, Windows Mobile; yang keempat, MXI atau Motion Experience Interface; yang kelima, WebOS; yang keenam, BadaOS; yang ketujuh, Migo; yang kedelapan, PalmOS; yang kesembilan, BlackBerry OS; yang kesepuluh, Android. Jadi yang di atas itu adalah jenis-jenis sistem operasi perangkat bergerak. Jadi saya akan menganalisis perangkat bergerak, contohnya smartphone. Istilah smartphone menjadi tolak ukur masyarakat dalam menyebutkan produk perangkat bergerak komunikasi yang tadinya sebatas percakapan antar dua individu berubah menjadi layanan multimedia lainnya, seperti video, suara, bahkan digital asisten yang membantu kehidupan sehari-hari.
Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi, kadang-kadang dengan fungsi yang menyerupai komputer. Kemampuan teknologi bergerak seperti smartphone kini dapat disejajarkan dengan teknologi komputer, bahkan bisa dikatakan melebihi teknologi komputer dalam dasar fase terakhir. Walaupun teknologi processing tetap dipegang oleh komputer, saat ini teknologi perangkat bergerak dominasi atas kesuksesan sistem operasi di dalamnya. Seperti yang kita tahu, dua OS yang kini tengah digandrungi adalah Android dan iOS, yang merupakan kepanjangan tangan dari Google dan Apple. Sistem operasi ini memiliki karakteristik yang sama tapi berbeda, karena dibangun dari nenek moyang yang sama yakni unik. Sistem operasi memiliki fitur untuk menjalankan program di dalam hardware yang digunakannya. Dalam teknologi mobile seperti smartphone, OS merupakan otak dari teknologi yang didukungnya. Kenapa OS dapat dikatakan menjadi kunci kesuksesan teknologi bergerak? Karena aplikasi bergerak di atas OS dan fitur yang dijalankan didasari atas kehandalan suatu OS. Secara umum, OS saat ini menjadikan smartphone sebagai nilai jual, seperti yang dilakukan oleh BlackBerry dan Apple. Selain itu, terdapat pula OS yang bekerja sama dengan vendor pihak kedua, seperti Android dengan multi smartphone dan Windows dengan Nokia. Saat ini, smartphone dipegang kendali atas dua vendor, yakni Google dengan Android dan Apple dengan iOS-nya. Selain itu, terdapat juga vendor lain yang bergerak seperti yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya. Teknologi yang diusung oleh setiap vendor pun memiliki kelebihan masing-masing, namun secara umum dapat dilihat berdasarkan sejarah generasinya yang diusungnya. Yang pertama, teknologi generasi awal, dan yang kedua, teknologi generasi pertama. Lanjut yang ketiga, teknologi generasi kedua, yang keempat, teknologi generasi ketiga. Yang kelima, teknologi generasi keempat. Tren smartphone saat ini dipegang oleh salah satu sistem operasi, yakni Android. Android yang baru dikeluarkan adalah KitKat. Sistem operasi ini akan bersaing dengan OS iOS 7 dari Apple, BlackBerry 10, Windows 8 Phone, dan masih banyak lainnya. Android dikembangkan dengan sistem operasi Linux, yang pada dasarnya mengadopsi sistem Unix, sama halnya dengan Apple. Versi Android sendiri dimulai dari versi 1 yang lalu diikuti dengan versi sebelumnya. Berikut OS Android. Yang pertama, Android 1.0, kedua Android 2.x, yang ketiga Android 3.x, Honeycomb, yang keempat Android 4.0.x. Dan sekian dari saya.